Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya tetap dilimpahkan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang memahami arti dari Quran Surah Al-A'la. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, yang pertama mengartikan Quran Surah Al-A'la. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar memahami Surah Al-A'la, salah satu surah penting dalam Al-Quran. Kita akan mengeksplorasi makna ayat-ayatnya serta mempelajari manfaat dan pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pengenalan Surah Al-A'la. Yang pertama, latar belakangnya. Surah Al-A'la adalah surah yang ke-87 di dalam Al-Quran. Dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran, Surah Al-A'la ini menempati urutan yang ke-87. Surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-A'la terdiri dari 19 ayat dan merupakan salah satu surah yang sering dibaca dalam sholat, khususnya pada sholat Jumat dan sholat Idul Fitri berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama surah. Nama surah ini diambil dari kata Al-A'la yang berarti yang maha tinggi, yang disebutkan atau yang terdapat pada ayat pertama di ujung ayatnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka di ujung ayat pertama itu diambil nama surahnya, yaitu surah Al-A'la. Selanjutnya mari kita lihat bersama-sama arti dari surah Al-A'la itu. Kemarin kita sudah membaca surah Al-A'la ini. Kemudian kita lihat artinya lagi atau terjemahan dari surah Al-A'la ini. Yang ayat yang pertama itu artinya adalah sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Yang ketiga, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Keempat, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran, dan orang-orang yang celaka atau orang yang kafir akan menjauhinya, yaitu yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Nabi Musa. Selanjutnya, mari kita lihat memahami arti surah Al-A'la itu. Di sini dirincikan ada 3 poin pentingnya.
Yang pertama ayat 1 sampai ayat keempat itu adalah tentang memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini membuka dengan pujian kepada Allah, Tuhan yang Maha Tinggi yang menciptakan, menyempurnakan segala sesuatu. Yang kedua, ayat ke-5 sampai ayat ke-7 itu adalah anjuran untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah ini mengajak manusia untuk senantiasa mengingat dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat ke-19, janji balasan Allah di akhirat. Surah ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat kelak. Kemudian, apa manfaat kita memahami surah Al-A'la ini? Yang pertama tentu meningkatkan keimanan. Memahami surah Al-A'la dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong amal soleh. Surah ini mendorong kita untuk senantiasa beramal soleh dan menjadi lebih baik. Yang ketiga, memperkuat motivasi. Pemahaman atas surah Al-A'la dapat memperkuat motivasi kita untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan moral surah Al-A'la ini yang pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengagungkan dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima petunjuk. Kita harus senantiasa bersyukur dan menerima petunjuk dari Allah dengan kerendahan hati. Yang ketiga, beramal soleh. Surah ini mendorong kita untuk terus beramal soleh dan menjadi lebih baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai ringkasan pembelajaran kita. Dalam pembelajaran ini kita telah belajar memahami makna surah Al-A'la, merenungkan pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya, serta menyadari manfaat mempelajari dan mengamalkannya. Apa pesan moral yang terkandung dalam Quran surah Al-A'la ini? Tentu mengajarkan kita untuk senantiasa mengagungkan Allah, menerima petunjuknya dengan kerendahan hati, serta berusaha untuk terus beramal soleh dan menjadi lebih baik. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini, yang mana kita memahami arti dari Quran surah Al-A'la, yaitu surah yang ke-87 di dalam Al-Quran yang berjumlah 19 ayat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk hari ini Bapak cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.